Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita bersama-sama boleh diberikan kembali kesempatan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, perikop kita hari ini yaitu tuduhan terhadap Stefanus. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kehadiran kita sebagai orang percaya tentu tidak bisa lepas dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Sebut saja karena iman kita kepada Kristus. Dan dalam hal ini kita dapat melihat bahwa ada banyak cara yang dilakukan oleh orang yang tidak menyukai kehadiran kita sebagai orang percaya. Itu bagaimana caranya untuk menjatuhkan kita. Bisa dengan kekerasan atau juga paksaan. Bisa juga dengan menghina iman kita. Jika semuanya itu tidak berhasil menggoyahkan iman kita sebagai orang percaya, maka dipakailah cara licik, yaitu merusak nama baiknya. Misalnya dengan menjebak dengan perilaku atau perkataan tertentu yang dipakai untuk memfitnah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melewati perikop kita hari ini itulah yang dialami oleh Stefanus, yaitu salah seorang dari ketujuh diaken. Ketika dengan semangat ia memberitakan Injil kepada banyak orang, ternyata ada segolongan orang yang mencoba untuk mendebat dia. Tetapi Roh Kudus memberi dia hikmat untuk membantah semua argumen yang menolak Injil. Sehingga hasilnya kelompok orang yang membenci kehadiran Stefanus menjadi marah dan hendak membinasakan dirinya. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan dalam firman Tuhan, mereka berusaha untuk memfitnah Stefanus agar kesalahannya terbukti dan ia bisa dibunuh. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dua tuduhan palsu yang ditudingkan kepada Stefanus, yaitu ia dituduh menghujat Taurat Musa dan juga menghina bait Allah. Jadi mereka memutarbalikkan khotbah Stefanus untuk mendiskreditkan dirinya, bahkan mereka memakai saksi-saksi palsu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu melewati firman Tuhan pada kesempatan hari ini, setidaknya ada dua hal yang boleh kita renungkan bersama. Yang pertama, benci adalah penyakit hati. Karena itu jangan kotori hati kita dengan kebencian, sebab akhirnya dapat membuat penilaian kita terhadap seseorang itu menjadi buruk meskipun ia berbuat kebaikan. Seperti nas kita hari ini, di mana kelompok Yahudi begitu membenci Stefanus dan akhirnya membunuhnya. Karena itu marilah kita mengisi hati dan kehidupan kita dengan firman Tuhan dan mintalah agar ia memenuhi jiwa kita dengan kasih-Nya, sehingga kita dijauhkan dari hati yang membenci. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa belajar dari kesetiaan Stefanus yang melayani dengan penuh iman dan juga kuasa sampai akhir hidupnya. Selain itu juga Stefanus adalah pribadi yang berani berkorban bagi Kristus. Jika hari ini kita mengambil bagian dalam pekerjaan Kristus, biarlah kita melayani dan dimampukan untuk memiliki sikap hati dan pribadi seperti Stefanus yang sampai akhir hidupnya berkenan kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami percaya firman Tuhan ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sepanjang hari ini kami mau menyerahkan perjalanan kehidupan kami, pribadi kami masing-masing, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah semata-mata kami melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan melawan pandemi COVID-19 juga bersama-sama dengan kami. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu terbaik. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk bisa melewati pergumulan ini dengan iman pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Semuanya tidak melemahkan kami, tapi semakin membuat kami hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa dan pengharapan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.